Nyi Jantur, cepat datang ke Malwapati, Nyi Jantur. Baik, Gusti. Saya akan ke Malwapati. Karena mendengar panggilan dari Patih Batik Madrim untuk segera ke Malwapati, Nyi Jantur segera memerintahkan lesunya untuk meluncur. Namun penyihir sakti itu akhirnya berhenti karena melihat Senopati Dharmayuda yang dihadang kawanan siluman. Kalian semua menyerah atau kami musnahkan. Langsung turun. Apa boleh buat? Yang satu itu. Biarkan mereka makan sekenyang-kenyangnya. Sang Prabu Angling Dharma dan Malwapati sedang menunggu kita. Mari mendekat, mari. Terimalah hormat kami. Percayalah pusar angin. Yel-yel prajurit itu berhenti setelah tiba-tiba dari belakang mereka muncul gelembung Rahwana. Dengan perasaan cemas dan takut, semua orang yang berada di dalam istana siap untuk menerima hukuman dari sang Raja Kegelapan. Namun ternyata Rahwana justru menyukai kelicikan Singamaruta dan mengangkatnya menjadi Raja Pusarangin yang bergelar Singamaruta Raja Semuga. Golongan hitam butuh orang-orang licik seperti kamu. Restu yang mulialah yang akan memuluskan perjuangan saya. Terima kasih Rahwana Raja. Terima kasih. Kamu akan kuangkat menjadi Senopati Agung. Syukria. Terima kasih Tuan Rahwana Raja. Kamu sebagai pengganti Membakala. Terima kasih Yang Mulia Rahwana Raja. Sebagai raja, sebagai pemimpin tertinggi golongan hitam, selamat tinggal. Hidup Singamaruta. Hidup Pusarangin. Raja Pusarangin. Hidup Pusarangin. Hidup Singamaruta. Raja Pusarangin. Singamaruta, Raja Semuga dari Pusarangin. Indrawani, di saat genting seperti ini, aku kira tidak ada salahnya kalau Bopo menyatakan Sengkang Baplang. Tidak, Bopo. Bukankah karena itu Sengkang Baplang yang menurut perhitungan kan? Dan bukankah karena caramu yang nekat di Malwapati? Sudah, Bopo. Sudah. Gendrawani sedih
ketika teringat pengorbanan yang dilakukannya di malam itu. Gendrawani tidak akan menyia-nyiakan pengorbanannya dan akan tetap berusaha mempertahankan Malwapati yang kini dikuasai olehnya dengan berbagai cara. Dan ini sangat menyakitkan saya, Bopo. Iya, saya mengerti, Bopo. Kalau begitu, masih adakah yang harus kita bicarakan? Sihir yang Bopo janjikan. Kenapa tidak? Terima kasih, Bopo. Yang kita buat, tak ada seorang pun penjaga yang datang. Mereka benar-benar melupakan kita. Perkelahian itu adalah bentuk usaha para prajurit Angling Dharma yang telah ditawan sejak Sang Kebaplang menguasai Malwapati. Sempat terjadi perdebatan antara Probeswara dengan Rikmaseta karena cara yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Di tengah perdebatan itu, Gendrawani tiba-tiba muncul dan menyatakan jika kini dialah satu-satunya yang menguasai Malwapati, dan Gendrawani inilah yang kini menahan mereka. Sekarang kalian menjadi tawananku. Tadi milikku. Gendrawani. Tidak, tapi hadapi dulu aku. Lepaskan para pini sepuh ini. Untuk berurusan dengan kalian. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Iya kakak, itulah sebabnya aku tidak mau menyentuhnya. Pini sepuh Malwapati membusuk kalian di penjara ini, mengganggu segala kegiatanku. Apakah Nyi Jantur sudah datang? Ya, mereka menunggu di depan tenda. Saya malah kaget. Ternyata bukan hanya Nyi Jantur yang datang. Kami menunggu tugas baru, Gusti Prabu. Kanda Batik Madrim, banyak cerita tentang kesungguhan kalian. Terima kasih, Gusti Prabu. Kalian boleh keluar. Silakan. Nyi Jantur juga bercerita tentang bagaimana Nyi Jantur menyihir 3 putri Prabu Baka menjadi kupu-kupu. Kalau penyihir, ya nggak apa-apa disihir juga. Dan mereka bergabung dengan Ratu Gendrawani. Pasti Soca Cendawa yang melakukan itu. Prabu Baka dan Segaun Lanang juga ikut bergabung dengan Ratu Gendrawani. Lalu apa yang harus kami lakukan, Gusti Prabu? Pasti akan diwarnai oleh sihir, bantuan Nyi Jantur. Pasti Gusti Prabu. Tapi gunakan sihir kalau memang benar-benar dibutuhkan. Itu yang pertama, Gusti. Ya, Tapi saya akan tetap menyihir mereka kalau mereka bandel, Gusti. mari kita meningkat, mari kita bahasnya, Prabu. Kita bisa masuk dari sini, terus sini. Nyi Ratu, saya akan berperang sampai titik darah penghabisan. Selangkah pun demi Nyi Ratu. Betul, Nyi Ratu! Tekad itulah yang harus tertanam di hati kalian. Di setingkil Malwapati, Ratu Gendrawani mengumpulkan seluruh anak buahnya dan juga para sekutunya dari kubu Prabu Baka. Mereka semua diminta agar tetap waspada terhadap serangan pasukan Angling Dharma yang bisa kapan saja. Dalam rapat itu, Gendrawani meminta agar sekutunya tetap setia karena dia telah mendapatkan informasi dari Ratu gelapnya kegelapan jika akan terjadi pengkhianatan ketika perang kembali terjadi. Itu pasti burung mata-mata, Uyut. Kita tangkap saja, Liwa. Ya. Jadi itukah elang emas sesungguhnya? Dan baru kali ini kita... Oh, mata-mata Gendrawan, kamu harus menghadap pada Gusti Prabu. Ayo.
Dia buron kecut. Dan dialah elang emas itu, Gusti. Pun yang bisa lepas dari hukuman mati, apalagi mengingat apa yang kamu lakukan sebelum ini. Dan hewan ternak sekian waktu yang lalu. Tidak Gusti. Elang emas yang pertama dihancurkan oleh Nyi Jantur. Yang dulu itu bukan buron kecut. Kamu kuutus kembali ke Gendrawani untuk menyampaikan apa yang terjadi di sini. Jadi Gusti. Ya, kembalilah ke Gendrawani. Dan sampaikan pesanku. Sudah Wirat. Lepaskan. Cepat, lepaskan. Ketika elang emas telah pergi terbang, Patih Batik Madrim khawatir jika keadaan perkemahan mereka akan dilaporkan pada Gendrawani yang tentunya akan membuat mereka kerepotan. Namun, Prabu Angling Dharma mempunyai siasat itu yang telah dipersiapkan. Elang emas yang telah tiba di hadapan ratunya pun segera melaporkan apa yang terjadi dan juga menyampaikan jika Prabu Angling Dharma menantangnya di luar istana. Mendengar hal itu, Gendrawani jadi begitu marah dan akan melakukan serangan. Sudah aku gariskan. Baik Nyi Ratu. Baik, Nyi Ratu. Sebar bala tentaramu. Jaga tempat-tempat penting. Buron kecut, Iya Nyi Ratu. kembali berubah menjadi elang emas. Ratu Gendrawani pantang menyerah. Pantang menyerah!